kepada para pendengar di seluruh Indonesia. Hari ini perkenalkan saya Pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Masih ingatkah saudara beberapa waktu yang lalu ketika ibadah kita orang Kristen dibubarkan? Ya, siapa yang membubarkan? Kita tahu. Apa motivasi dibubarkan? Kita juga tahu. Dan oleh orang kita Kristen yang lagi berdoa di rumah doa tersebut meminta supaya video tersebut diviralkan. Viralkan. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah kita viralkan, benar-benar booming itu berita, lalu tidak lama kemudian terjadilah klarifikasi. Nah, ketika kita melihat bagaimana klarifikasinya, itu sangat berbeda dengan yang kita lihat ketika para pendeta, jemaat Tuhan yang ada di situ meminta supaya orang yang membubarkan ibadah atau orang yang membubarkan yang lagi berdoa itu minta diviralkan. Itu ketika diklarifikasi sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita lihat sama-sama yang dibahas oleh saudara kita Bang JDP Channel. Mari kita lihat sama-sama. Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, kita akan menonton video klarifikasi pemimpin rumah doa atau hamba Tuhan rumah doa di Tambun, Bekasi, memberikan klarifikasi bersama dengan Bapak tentara yang merangkap sebagai RW. Yuk kita dengar apa yang mereka sampaikan dalam video klarifikasi yang mereka beri judul toleransi. Kepada para pendengar di seluruh Indonesia, hari ini perkenalkan saya Pendeta Elison Lase sebagai pendeta penanggung jawab daripada Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan yang beralamat di Perumahan Geraha Prima, Blok S2 nomor 32, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di mana dalam beberapa hari minggu ini viral tentang pembubaran proses kebaktian ibadah. Maka hal ini saya sebagai penanggung jawab menyampaikan bahwa yang viral yang mengatakan adanya TNI yang membubarkan daripada peribadatan, saya sampaikan itu tidak benar. Yang kenyataannya adalah keberadaan daripada TNI itu adalah untuk melerai daripada apa yang terjadi pada saat itu dan dalam kapasitasnya sebagai ketua RW di tempat itu. Dan yang kedua, bahwa saat ini juga saya sampaikan persoalan ini telah diselesaikan kesalahpahaman antara saya sendiri dengan Pak RT sudah diselesaikan dalam musyawarah hari ini juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan pelaksanaan ibadah dilaksanakan seperti biasanya. Terima kasih. Ya sahabat yang terkasih, dalam video klarifikasi ini mungkin ada banyak pertanyaan di benak kita ya, termasuk saya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dalam video ini juga. Pertama, melalui video yang beredar luas ya, bagaimana mereka berkata bahwa mari diviralkan begitu ya. Makanya kita youtuber-youtuber, para pemberita kabar baik ini bersama-sama memviralkan.
Dalam video itu sangat jelas sekali dikatakan apa salah kami berdoa, kan gitu ya. Nah, tetapi sekarang dikatakan bahwa tidak ada pelarangan dalam hal tersebut, karena video yang beredar luas itu adalah video yang terjadi kesalahpahaman, kata mereka. Nah, yang kedua, kata bapak ini, bapak TNI tidak membubarkan doa atau rumah doa tersebut, dia hanya melerai. Tetapi dari media-media yang kita baca, sebut sajalah kompas.com yang saya kutip ya, termasuk Tribuns, di situ jelas sekali bahwa bapak pemimpin rumah doa ini menyatakan bapak RW tersebut menggebrak meja dan melarang melakukan ibadah di situ dan segera harus ditutup. Bahkan dalam media-media yang beredar dikatakan bahwa bapak RW ini secara tegas menyatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya. Nah, tetapi sekarang hal ini dibantah kembali oleh bapak pemimpin rumah doa ini. Ya, sebenarnya jujur saja sahabatnya, kita para penyebar-penyebar video, orang-orang intoleransi yang kadang-kadang seperti mereka menyatakan, mari viralkan, rumah ibadah kami ditutup, gereja kami dibubarkan, gitu ya. Viralkan, seperti kejadian di Lampung. Bukan ibadah yang dibubarkan Pak RT itu bukan, tetapi ada dulu gereja dibubarkan oleh massa itu di daerah Lampung, dan para hamba-hamba Tuhan pengerja itu berteriak-teriak, tolong viralkan, ini negara Pancasila, kami beribadah dibubarkan, kata mereka. Lalu kita viralkan sahabat. Beberapa hari kemudian muncul video klarifikasi bahwa tidak ada pembubaran ibadah. Nah, video itu adalah video salah paham, katanya gitu ya. Dan mereka memberikan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan oleh para kristuber tidaklah benar, katanya gitu. Sama juga seperti kejadian tempat ibadah di Simalungun, Sumatera Utara dibubarkan, itu juga videonya katakan tolong viralkan. Mereka lagi nyanyi-nyanyi itu kan, lalu kita viralkan, dan kita cukup kaget sahabat, kenapa bisa terjadi di daerah mayoritas Kristen yang selama ini terkenal dengan hidup bertoleransi, tiba-tiba ada gereja dibubarkan di sana. Nah, kita pun viralkan dan nyatakan bahwa Sumatera Utara adalah daerah toleransi. Lalu beberapa hari kemudian muncul lagi video klarifikasi bagaimana bapak pendeta tersebut menyatakan bahwa video yang beredar adalah video salah paham, dan beliau minta maaf karena tidak ada pembubaran ibadah terjadi di Simalungun, karena kita di sini adalah mayoritas Kristen, katanya, jadi tidak pernah dibubarkan. Jadi dari beberapa kejadian kita cukup heran ya, tidak sesuai dengan video yang beredar ketika ada pembubaran ibadah dengan video klarifikasi. Ketika ada video beredar, tolong viralkan, gereja kami ditutup, rumah ibadah kami ditutup. Begitu dipiralkan dan viral, tiba-tiba muncul video klarifikasi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang malas kita viralkan sahabat. Jujur ya, waktu kejadian di Medan itu saya sudah tahu cukup lama ada gereja di sana dibubarkan, tapi kadang-kadang saya malas terlalu memviralkan. Paling ya satu video saja, itu ya, satu video saja bagaimana mereka dibubarkan, dan tidak sekontinu yang saya lakukan baru-baru ini, terus meneruskan sampai viral sekali, sampai pemuda Batak Bersatu turun tangan. Itu cukup lama, hampir setengah tahun sahabat. Saya memutuskan untuk terus memompa agar viral, seviral-viralnya gitu ya. Cukup setengah tahun, karena saya takut lagi kejadian seperti di beberapa daerah itu, nanti muncul video klarifikasi kami tidak ada dibubarkan, itu adalah video salah paham. Nah, saya takut nanti muncul yang begitu-begitu, makanya saya diam terus gitu ya. Tetapi saya tidak tahan juga ya melihat mereka beribadah di jalan-jalan, akhirnya di Medan pula itu sahabat, di Medan pula itu hampir setengah tahun itu kejadiannya, dan itu dibiarkan karena memang para Kristuber pun tidak terlalu mau memviralkan gitu ya. Ya, kita tahu saudaraku bahwa salah satu patokan
masyarakat atau pemerintah itu ya aplikasi-aplikasi buatan Yahudi ini ya, seperti YouTube, Facebook gitu ya. Kalau aplikasi yang lain bukan saya menganggap rendah gitu ya, kalau aplikasi lain yang bukan punya Yahudi ya 1 juta pun yang menonton belum tentu punya pengaruh. Kalau di YouTube atau Facebook, walaupun yang nonton cuma 3.000 orang view, itu berdampak dan berpengaruh gitu ya. Ya jujur, video yang di Medan yang saya upload itu kan semua rata-rata itu penontonnya 40.000, 10.000, 7.000, tetapi udah viral itu sahabat, walaupun hanya ribuan orang saja gitu. Nah itulah yang terjadi sahabat. Seperti ini kita angkat terus beritanya sampai viral, muncul video klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Bapak Pemimpin 2 ini. Kita nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang rahasia, kan kita juga nggak tahu apa yang mereka lakukan, kenapa muncul video klarifikasi ini kita juga nggak tahu, karena kita nggak berada di tempat sahabat. Itu urusan mereka lah gitu ya. Tetapi dari video yang beredar dari media cetak yang ditulis cukup berbeda berbanding terbalik dengan video klarifikasi ini. Ya kita semua seharusnya harus berani melawan intoleransi dan radikal. Jangan tanggung-tanggung, harus berani sahabat. Kita lawan radikalisme, kita lawan intoleransi, apapun itu harus kita lawan gitu, apapun risikonya. Jangan di tengah jalan mundur. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, harus bersamalah. Apalagi kalau ada oknum, nah ini oknum ya, dari pihak aparat negara yang ikut membubarkan ibadah, ini harus benar-benar dipiralkan sampai pemerintah angkat suara dan melakukan tindakan-tindakan kepada oknum TNI tersebut. Tetapi dengan munculnya video klarifikasi ini ya mau gimana lagi. Dan saya pun waktu mendengar Mabes TNI menyatakan pernyataannya, ya saya jujur seperti tidak tegas juga sih. Katanya lapor ke Pangdam, lapor ke Koramil, kata Bapak Mabes ini. Nah, sebenarnya itu kan tidak perlu dilapor sahabat, harus ditindak, harus dilakukan pernyataan-pernyataan TNI bahwa TNI itu bersih dari hal-hal radikalisme dan intoleransi, harus secepatnya. Tetapi waktu saya dengar pernyataan Bapak Brigjen dari Mabes TNI tersebut, oh saya nggak tahu katanya, kalau memang benar ada dibubarkan laporkan katanya. Ya sebenarnya hal seperti tidak perlu dilaporkan, karena kabar yang beredar ada oknum TNI yang membubarkan orang berdua, kan itu harus benar-benar diusut sahabat. Ini kan bahaya, ini sesuatu kecaman buat negara dan tanah air kita. Ada oknum yang dipercayakan rakyat, oknum yang dipercayakan pemerintah, justru dari kalangan mereka ada yang membubarkan orang berdoa. Ini kan tidak boleh didiamkan hal seperti ini sebenarnya, gitu loh. Jadi ya sudahlah, kalau memang sudah muncul video klarifikasi dan Bapak Pendeta tersebut pun sudah menyatakan tidak ada perlakuan intoleransi, ya mau gimana ya, hak mereka lah sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah saudara yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Jaha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Antara klarifikasi dengan kejadian di lapangan itu sangat bertolak belakang, sangat berbeda. Tapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi sehingga ketika kita melihat dan menyaksikan klarifikasinya itu berbeda dengan video yang ketika mereka meminta kepada kita supaya kita viralkan. Begitu setelah viral, dan setelah viral ternyata ketika terjadi klarifikasi bertolak belakang dengan apa yang kita viralkan. Nah itu dia saudaraku, makanya ketika nanti ada lagi pelarangan ibadah, kita tidak usahlah viral-viralkan ya, tidak usah viral-viralkan, biarlah pihak tertentu, pihak terkait atau gereja tersebut atau orang yang beribadah di tempat tersebut memviralkan sendiri tanpa perlu kita campur tangan ya, karena kejadian nanti seperti yang baru saja kita saksikan. Mereka sendiri yang meminta supaya ayo viralkan ibadah kami diganggu, kami dibubarkan, padahal kami hanya berdoa. Lalu kita serentak viralkan. Nah, ketika kita menyaksikan dan melihat, tidak lama kemudian terjadilah klarifikasi. Ketika kita menyaksikan dan melihat klarifikasinya bertolak belakang dan berbeda jauh dengan kejadian
yang sebenarnya. Terima kasih. Kiranya video singkat ini memberikan wawasan kepada kita semuanya. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim roda Yesus Hamasiyah Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu banyak orang menerima Injil, mendengar Injil, mereka datang sujud, menyembah, mengaku dengan mulut, bibir, lidah mereka Yesus Hamasiyah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.